Assalamualaikum saudara-saudaraku. Halo everyone, welcome back to our channel. Dalam kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Moneter Islam yang akan membahas hasil presentasi video tentang ekonomi moneter konvensional. Sebelum masuk lebih dalam materi yang akan kita bahas, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nesya Syafarinda Putri, yang kedua ada Irna Muslimah, dan yang terakhir ada saya sendiri dengan Ahmad Fido Ramdhani. Nah, di sini ada subtema yang akan kita bahas nih teman-teman. Yang pertama ada definisi kebijakan moneter konvensional, tujuannya, strategi kebijakan moneter konvensional, transmisi, kemudian instrumen kebijakan moneter konvensional. Apa sih kebijakan moneter konvensional itu? Yuk sini kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, definisi kebijakan moneter konvensional itu adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Nah, untuk instrumen kebijakan moneter konvensional itu terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini, yang pertama itu ada operasi pasar terbuka atau OPT. Kemudian yang kedua itu kebijakan rasio cadangan wajib, dan yang ketiga kebijakan diskonto, dan yang keempat penetapan suku bunga acuan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang 4 instrumen kebijakan moneter konvensional tersebut, yuk kita pahami satu persatu. Pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta operasi moneter. Operasi pasar terbuka dilakukan untuk mencapai target suku bunga PUAB O atau N sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Contohnya adalah pasar saham di Amerika Serikat. Itu termasuk pasar terbuka karena pemodal manapun bisa berpartisipasi. Seluruh peserta yang ikut serta akan ditawari harga yang sama atau bervariasi didasarkan pada pergeseran penawaran dan permintaan saham. Yang kedua, kebijakan rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas bank umum. Singkatnya saja begini ya teman-teman, ketika bank sentral menaikkan cadangan kas, uang yang beredar berkurang untuk menangani inflasi. Sebaliknya, jika cadangan kas dikurangi, jumlah uang yang beredar meningkat untuk mengatasi deflasi. Yang ketiga, ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana ke Bank Indonesia selaku bank sentral dengan tujuan untuk membuat peredaran jumlah uang teratur. Begini penjelasannya ya. Dengarkan, ketika bank sentral meningkatkan suku bunga, lebih banyak orang akan menabung di bank karena mereka akan mendapatkan bunga yang lebih besar. Akibatnya, jumlah uang yang beredar berkurang. Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga, orang cenderung menggunakan uang karena keuntungan menabung menjadi kurang menarik, yang berakibat pada peningkatan jumlah uang yang beredar. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Secara umum, pengertian suku bunga acuan adalah besaran bunga yang ditetapkan bank sentral setiap bulannya. Penetapan suku bunga tersebut menjadi acuan produk simpanan dan pinjaman bank serta lembaga keuangan lainnya. Tujuannya yaitu untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah cara bank sentral mempengaruhi ekonomi melalui instrumen moneter seperti suku bunga dan nilai tukar yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini melibatkan interaksi antara bank sentral, perbankan, sektor keuangan, dan sektor real. Hasilnya, inflasi dan pendapatan nasional
dapat dipengaruhi melalui jalur-jalur seperti suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi ekonomi. Menurut Taylor, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan jalur-jalur yang dilalui oleh kebijakan untuk dapat mempengaruhi sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu pendapatan nasional dan inflasi. Yuk simak jalur-jalur apa aja sih yang mempengaruhi kebijakan moneter? Dang ding dung. Yang pertama, jalur moneter langsung. Mekanisme transmisi melalui jalur moneter langsung adalah ketika bank sentral mengendalikan jumlah uang primer atau MO M0. Sesuai dengan tujuannya, uang primer ini kemudian melalui proses money multiplier untuk mengubahnya menjadi uang beredar M1 dan M2 sesuai dengan permintaan masyarakat. Uang beredar ini kemudian mempengaruhi aktivitas ekonomi seperti inflasi dan produksi real karena berperan dalam transaksi ekonomi. Yang kedua, ada jalur kredit. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit mengacu pada fakta bahwa tidak semua uang yang dimiliki masyarakat disalurkan oleh bank sebagai kredit kepada bisnis. Dalam hal ini, yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi real adalah kredit perbankan, bukan jumlah uang beredar. Ada dua jalur kredit yang mempengaruhi transmisi moneter dari sektor keuangan ke sektor real. Jalur pinjaman bank yang fokus pada kondisi keuangan bank, dan jalur neraca perusahaan yang lebih menitik beratkan pada kondisi keuangan perusahaan yang meminjam dan dampaknya pada akses kredit. Yang ketiga, ada jalur suku bunga. Jalur suku bunga dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter menyoroti pengaruh suku bunga terhadap aktivitas ekonomi. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga, yang pada gilirannya mempengaruhi biaya modal, investasi, dan konsumsi. Perubahan suku bunga juga mempengaruhi cost of credit dan cash flow, serta mengubah suku bunga bank, mempengaruhi biaya pinjaman bagi peminjam atau investor. Selesai. Sekian pemaparan video pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah bersedia menonton hingga akhir. Sebagai penutup, izinkan saya untuk pantun dulu ya. Malam-malam terkena batuk, anak-anak senang menonton Teletubbies. Kulihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang saja, presentasinya sudah habis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.